scrape it off a little bit. You can scrape it off yourself. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, aku mau nunjukin ke kalian apa aja sih yang aku lakuin sebagai seorang pengangguran di Amsterdam. Jadi singkat ceritanya kenapa aku bisa jadi pengangguran itu, akhir tahun lalu, sekitar bulan Desemberan, aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan aku yang sebelumnya. Padahal aku senang banget sama kerjaanku. Itu karena aku hamil. Jadi aku pikir aku mau fokus ke kehamilan aku karena aku mual dan pusing dan ngerasa jadi nggak efektif buat bekerja. Jadi aku berhenti. Tapi sedihnya pas aku udah berhenti kerja, aku keguguran dan aku ngerasa aku harus recover mentally dan physically juga. Jadi aku memutuskan instead of nyari kerja baru langsung, aku mau istirahat dulu dan nenangin pikiran aku. Jadinya aku memutuskan untuk libur dulu 1 bulan dan aku pikir oke, abis ini aku bakal nyari kerja lagi dan mulai efektif untuk bekerja lagi. Tapi setelah aku 1 bulan setengah recovery dari semua itu, aku hamil lagi. Aku sekarang hamil lagi dan sekarang aku udah 5 bulan. Jadi pada saat itu aku kaget dong. Oh my god, hamil lagi. Benernya aku memutuskan untuk terus nyari kerja karena aku kan udah kebiasa kerja. Terus pas aku diem dan nggak ngapa-ngapain, aku bener-bener bosan dan bener-bener nggak tahu mau ngapain. Tapi aku nggak bisa cari kerja lain karena pertama susah buat nyari kerja di saat lagi hamil. Dan kondisiku itu aku mual-mual dan pusing dan ngantuk terus dan moody. Jadi aku ngerasa kayak aku harus fokus di kehamilan aku dulu deh. Dan untungnya pasangan aku setuju dengan hal itu. Jadi semua itu aku amat sangat bersyukur karena pasanganku support. Karena dia ngeliat betapa aku struggling dengan mual dan ngantuk dan bener-bener mood swing gitu kan. Itu singkat ceritanya. Dan sekarang aku mau nunjukin kalian, sekarang itu hari Senin, apa aja yang aku lakuin seharian ini. Hariku dimulai dengan memanjakan sayangku cintaku ini yang masih bobo di pagi hari. Iya. Doei. Doei. Scrape it off a little bit. You can scrape it off yourself. Do it. I cannot. No, you can. Do it. Scrape it. I cannot. Gila lu ya. I love you. I love you. Here. Why are you so handsome? You look. I like the sexy thing of yours. Your big ass belly. A little boogie inside. Big things popping. Definitely big things popping. What is going on here? Kom op nu. Make it nice for your man. Can you try it? Like I cannot. No, that's ini the exaggeration. Goblok lu. Have you ever done something? Oh my lord! Oh my lord! Oh my god! Thank you for this creature. Thank you. Oh, thank you. Somebody help you. No. I have such a small feet. 42. 43. Dag schatje. Doei.
Oke, sekarang aku mau nunjukin ke kalian betapa berantakan and disorganized-nya apartemen aku sekarang ini. Seperti yang kalian bisa lihat, rumahku lagi berantakan. Dan tinggal di rumah yang mungil pada saat kamu lagi hamil itu banyak challenge-nya menurut aku. Dan magernya itu amat sangat luar biasa. Tapi kalian jangan salah mikir kalau misalnya aku tuh senang bersih-bersih. Aku itu jujur orang yang amat mager bersih-bersih. Mager buat bersihin rumah. Tapi karena tinggal di Belanda ini nggak seperti tinggal di Ciledug waktu dulu aku punya mbak yang ngebantuin aku buat bersihin, tapi di sini harus ngerjain semuanya sendiri. Jadi aku at least ngebersihin rumah ini seminggu sekali, yaitu hari Senin, karena biar memulai produktivitas di awal minggu kayak gitu. Jadi hari ini aku mau membasmi kemalasan aku dan bersih-bersih rumah gitu. First step yang aku lakuin ini adalah nyobek-nyobek kertas dan declutter, yaitu buang-buang barang yang udah, atau buang-buang kertas yang udah nggak dipakai lagi. Kalau misalnya kita membuang barang lama itu berarti kita mengasih space buat barang baru yang akan datang. Jadi itu mantra aku dan aku mencoba untuk percaya hal itu. Habis itu aku juga dusting, bersih-bersih, elap-elap. Dan aku juga akan memulai vakum sofa aku, karena kan aku punya kucing dan kucing itu berdebu dan kucingku itu lagi musim shedding bulu. Jadi setiap minggu aku selalu vakum sofa aku kayak gini secara cepat aja, karena kan mager style gitu ya. Terus aku juga vakum ubin, aku vakum semua ubin. Jujur ini krusial karena di saat aku lagi hamil ini aku sensitif sama debu dan sensitif juga sama bulu kucing. Dan setelah itu udah pasti aku bakal ngepel seluruh rumahku. I hope this encourage you guys to create a space that brings you joy and motivates you to clean your house. If I'm a lazy girl can do it, of course you can do it as well. Lanjut ke part berikutnya. Di sini aku mau bahas tentang personal growth dan self-care. Dalam periode waktu sekarang ini dimana aku pengangguran dan hamil, ya aku menyadari bahwa self-care dan personal growth itu tetap penting. Karena kalau misalnya aku cuman goler-goleran doang, bosen juga. Jadi aku mencari cara buat kayak rada sibuk. Kalau nggak physically yang sibuk, at least otak gue yang sibuk, ibaratnya kayak gitu ya. Aku bakal nunjukin ke kalian secara simple apa aja yang aku lakuin. Pertama-tama aku menyisihkan waktu aku untuk membaca buku. Kalau kalian kenal aku dari lama, kalau misalnya kalian keluargaku atau kalian temanku dari lama, kalian tahu kalau misalnya aku suka banget baca buku. Aku ngerasa baca buku itu ngalihin pemikiran aku. Kalau misalnya aku lagi banyak pikiran terus aku baca buku, aku kayak nggak inget sama masalahku, jadi kayak lebih tenang. Jadi aku suka baca buku. Kalian bisa lihat nih di belakang ini adalah mix buku-buku kumpulan yang aku kumpulin dan yang pasangan aku kumpulin. Dan sekarang ini aku lagi baca buku tentang kehamilan, of course, dan buku-buku tentang menjadi ibu atau tentang persalinan. Dan aku juga lagi sering baca buku tentang nama-nama anak biar aku dapat inspirasi nama anak aku nantinya, karena kita belum tahu apa nama yang bakal kita kasih buat anak kita. Aku ngerasa buku-buku ini ngasih aku pengetahuan yang lebih banyak dan apa aja ekspektasi untuk menjadi seorang ibu. Jujur aku takut karena aku ngerasa aku sendirian di sini tanpa keluarga. Jadi aku ngerasa harus persiapin mental aku dengan amat sangat full of effort. Selain membaca buku, aku juga suka dengerin podcast. Aku bakal tunjukin podcast-podcast yang aku seneng buat dengerin. Aku nggak dengerin podcast tiap hari. Biasanya aku dengerin podcast kalau aku lagi bersihin rumah
aku nggak dengerin lagu. Karena beneran deh, ini adalah podcast yang aku sering dengerin dan menurut aku banyak banget wawasan dan pengetahuan. Jujur aku ini senang banget nyari pengetahuan tentang human minds atau pemikiran manusia. Aku senang dengerin podcast-podcast yang tentang misalnya researcher, terus dia nge-research tentang human brains or human behavior. Jadi kalian bener-bener kayak nggak berasa pas lagi bersih-bersih tiba-tiba udah selesai dan podcastnya juga udah selesai. Di lain itu aku juga memprioritaskan kesehatan mental aku. Kalau kalian nggak tahu, pasanganku itu side jobnya dia itu adalah guru meditasi dan guru mindfulness. Jadi sebelum aku ketemu pasanganku, aku juga sering dengerin music frequency dan aku mencoba law of attractions, aku coba meditasi. Terus pas aku ketemu pasanganku yang sekarang dan aku tahu kalau misalnya dia guru meditasi dan guru mindfulness, dia ngajarin aku how to breathe and how to clear your mind for 5 minutes in a day. Aku amat sangat bersyukur. Jadi aku menerapkan ini setiap hari at least 5 minutes aja. Masa iya dari 24 jam kita nggak bisa 5 minutes buat fokus dan meditasi sedikit. It really helps me with my anxiety sama stress karena aku overthinking, dan Ilya atau pasanganku selalu ngajarin aku buat lebih tenang dan lebih calm lagi dan nggak mikir tentang banyak hal, fokus sama hal yang kita punya sekarang. Pikiran aku nggak ke masa lalu, nggak mikirin masa depan, cuman kayak fokus dan bersyukur sama apa yang aku punya sekarang ini. As I continue my day as a jobless woman in Amsterdam, aku mau share ke kalian pentingnya embracing creativity during this phase of time of my life. Jadi aku mau nunjukin ke kalian gimana aku menyalurkan kreativitas di otak aku ini dalam sehari-hari. Salah satu hal yang aku suka lakuin menchannelkan kreativitas aku itu adalah dengan doodling atau ngegambar. Aku nggak jago dalam menggambar, cuman aku seneng untuk doodling karena pas aku lagi ngedoodling itu aku ngerasa kayak meditasi juga karena aku fokus di present time dan fokus di doodle aku. Ngerasa kayak zen, terus tenang, terus kayak fokus. Dan aku ngelakuin ini udah dari lama banget, dari aku SMP aku udah seneng ngedoodle. I hope you understand what I mean. Oke, dan selanjutnya itu adalah menulis, journaling, atau kalau di bahasa aku sih menulis diary ya. Karena kalau journaling itu kata-katanya kayak serius banget. Cuman kalau menurut aku nyebutnya nulis diary. Aku nulis diary itu udah dari tahun 2012. Aku punya banyak diaries. Dan selama 3 tahun di Belanda aku udah punya, ini udah penuh. Diary aku udah penuh, dan ini diary kedua yang aku punya. Aku seneng banget sama bukunya ini, dan ini juga udah penuh semuanya. Dan ini sekarang diary aku, dan aku seneng banget sama ini, kayak astrology dan mysterious diary yang aku punya. Dan of course aku nggak nunjukin ke siapa-siapa karena ini diary aku tentang kehidupan aku secara mendetail. Bahkan pasanganku aja nggak baca diary aku juga. Kalau nulis itu beda-beda ya. Ada orang yang suka nulis di blog, ada orang yang suka nulis di laptop atau buat novel. Kalau aku sukanya nulis hal yang personal dan aku suka naruh di diaryku. Seiring berjalannya hari, aku mau mencoba merenungkan perjalanan hidupku menjadi seorang pengangguran dan seorang ibu hamil, dan mencari purpose, seeking purpose atau mencari tujuan. Menurut aku penting untuk acknowledge, mengakui bahwa banyak tantangan dan kekhawatiran yang of course mengikuti aku dalam perjalanan hidup aku ini sih. But it's also important for me to acknowledge pelajaran-pelajaran penting dan opportunities yang dibawa juga. Jadi nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik. Sekarang aku mau berbicara dari hati ke hati atau heart to heart. Kalian tahu, jadi pengangguran itu kadang ngebuat kita ngerasa nggak pasti tentang masa depan. Meskipun aku disupport sama pasanganku dan pasangan aku kayak nggak apa-apa, cuman tetap aja ngerasa kayak khawatir dan nggak enak. Apalagi aku udah biasa kayak kerja sebelumnya dan
bebas mengekspresikan diriku. Sekarang aku kayak ngerasa kayak ibu rumah tangga, ngerti gak sih? Meskipun banyak tantangannya, kayak overthinking atau ngerasa kayak oh my god, teman-teman gue kerja sedangkan gue kayak gini, gue ngerasa kayak nggak produktif karena gue lagi hamil, terus gue pinginnya tidur terus dan lapar terus gitu. Aku sadar juga bahwa fase kehidupan aku ini yang sekarang adalah kesempatan aku untuk bertumbuh kembang, kayak karena kan aku dengerin podcast atau ini atau itu atau kayak meditasi yang tadi aku udah sebutin, dan mengembangkan diri aku. Dan sekarang aku mau bahas tentang kehamilan. Kehamilan itu di sisi lain ngebawa mix antara happy, excited, tapi cemas juga. Aku ngerasa kayak punya anak itu akan membawa tanggung jawab yang besar banget buat aku dan pasangan aku. Dan aku takut, tapi aku seneng juga, aku excited, ngerti nggak? Aku lagi belajar dan masih belajar untuk menerima perubahan yang terjadi di diri aku juga dan di kehidupan aku, dan of course menghargai miracle atau keajaiban yang lagi bertumbuh kembang nih di dalam perut aku, yang lagi growing di perut aku. Jujur aku udah ngerasain tendangannya anak aku dan ngerasain ngulet-nguletnya anak aku. Kadang aku kayak ngakak sendiri karena suami aku kan nggak ngerti rasanya itu gimana. Cuman aku kayak oh my god, anakku masih hidup di perut aku gitu. Karena kan aku pernah keguguran, jadi aku ngerasa kayak oh my god, aku harus menjaga buah hati aku nih di perut aku gitu. Jadi ya masa-masa ini tuh sebenarnya indah juga sih. Jadi aku happy juga. Aku cinta banget sama pasangan aku sayang banget sama pasangan aku, dan he's the best partner that I could ever ask in the world. Jadi aku mau appreciate dia juga, dan selama masa-masa ini aku juga appreciate dia banget karena dia bener-bener love of my life. Aku aja kadang kalau ngomong gitu kayak mau nangis karena aku cinta banget sama dia. Thank you for watching this jobless woman in Amsterdam sedang mencari jati diri ini. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjalani kehidupan yang unik dan semrawut tapi indah dan selalu positif gitu aja. Bye bye for now.